Ya amannya sih tetap jaga jarak sih, paling enggak ya 10 sampai 15 meter. Kalaupun memang merasa yakin, merasa mampu mendahului, merasa yakin buat nyalip, ya silakan. Uhu, kelihatan nggak sih? Wah, nggak bisa noleh lama-lama coy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan Anbo Senja. Gimana kabarnya hari ini? Aku doakan semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Bentar cuy. Sekarang aku berada di kawasan Terminal Pelausan atau Pasar Wisata Lausan, dan aku sedang mau perjalanan ke Parang, dan tepatnya nanti untuk tujuan dari motovlog ini, titik terakhir dari motovlog ini bakal aku tutup di Pasar Parang. Dan untuk estimasi aku nggak tahu cuy, karena aku nggak buka Google Map. Jadi ini Google Mapnya sudah aku nonaktifkan. Jadi untuk estimasi untuk sampai di pasar Parangnya aku kurang tahu cuy. Tapi kalau umumnya sih ya ringnya antara 20, ya bukan sih, ya 30 sampai 40 menit lah. Dan ini waktu menunjukkan pukul 9.49 kalau nggak salah tadi. Jadi kalau memang 20 menit ya mungkin sekitar jam 10 lebih 10 lah sampai di Pasar Parang. Ya kita lihat saja nanti cuy. Kita cek nanti setelah sampai di Pasar Parang kira-kira pukul berapa. Oke sih, bentar aku mau benerin mic dulu. Oke, mic sudah aku benerin. Dan untuk ini, jalur ini nanti bakal lewat Alas Tua. Itu apa ya, semacam bumi perkemahan dengan kondisi medan hutan pinus. Ya lumayan luas juga deh itu cuy, dan cocok lah buat kemah. Tapi aku sendiri belum pernah kemah di situ. Ya cuman sering lihat aja sih, sering lihat orang kemah di situ. Kamera saat ini sudah aku pindah di depan helm tuh. Bukan, di atas helm. Jadi kamera saat ini berada di atas helm. Jadi aku juga pengen tahu nanti kira-kira hasilnya bakal kayak apa. Oh bentar cuy. Aku nggak tahu sih bagi teman-teman itu penilaiannya seperti apa, cuman bagiku tempat itu hujan istimewa coy. Jadi jalurnya berkelok, dan kebetulan di di depannya itu ada pemandangan sawah dan pemandangan alam sekitar coy. Jadi cocok banget lah, cocok buat video shot kayak gitu. Oke, ini harus hati-hati, jaga jarak dengan kendaraan bermuatan kayak gini cuy, pas di tanjakan itu sangat berbahaya. Pokoknya kalau ketemu kendaraan besar bermuatan dan di tanjakan, sebisa mungkin hindari pas di belakangnya cuy.
karena nggak tahu apakah itu mobil kuat atau enggak, atau pas kondisi berhenti maksudnya mobil bermuatan itu enggak kuat nanjak dan berhenti, sebisa mungkin menjauh dari belakang, karena itu blank spot, tempat yang tidak bisa dilihat sama sopir. Jadi kalau semua mundur pun juga nggak tahu di belakang ada kendaraan atau enggak. Ya amannya sih tetap jaga jarak sih, paling enggak ya 10 sampai 15 meter. Kalaupun memang merasa mampu mendahului, merasa yakin buat nyalip, ya silakan. Kelihatan nggak sih? Wah, nggak bisa noleh lama-lama coy. Oh ya, sebenarnya aku juga masih ada rencana rute coy, yang setelah tak telusuri itu masuknya di daerah sini coy. Bentar, di depan situ ada pertigaan, ke kanan dan lurus. Nah, kalau di kiri jalan ini, jalan masuk ini Alas Tua coy, di bupernya, di buper Alas Tua. Dan nah, yang tak masuk adalah yang ini coy, itu ke kanan. Nah, kemarin aku sempet menelusuri cari rute kayak gitu, dan ternyata itu jujukannya ternyata sering aku lewatin juga ketika balik ke Magetan lewat Selgoyumo. Ternyata itu setelah itu tadi pertigaan tadi naik terus sampai di lupa aku namanya Geni Langit. Nah, dari Geni Langit itu ke kiri, terus ke kiri ketemu wilayah kawasan Gonggang, itu masih terus lurus sampai di Pohkolom. Nah, kemarin itu rencana aku mau lewat situ cuy. Pas minggu kemarin pas aku pulang, aku berencana mau lewat situ, tapi ternyata tidak memungkinkan lewat situ. Jadi ya sudah. Lain kali jika ada kesempatan cuy. Nah, untuk koleksi rute perjalanan di kawasan Magetanku juga masih terbatas. Kalau nggak salah masih ada 2, dan itu di tempat yang sama pula. Tapi ya mau gimana lagi cuy, masih belum ada waktu aja sih untuk ngeksplor di wilayahnya sendiri. Di Magetan masih berapa ya? Ya masih 2 itu cuy. Di Ponorogo ya juga masih beberapa, padahal itu di kawasannya sendiri cuy. Yang paling banyak itu kalau nggak salah di Bantul sama Klaten. Ya pokoknya antara 3, Bantul, Klaten sama Wonogiri, dan mungkin menyusul Gunung Kidul. Karena di Gunung Kidul aku suka cuy. Di setiap kawasan, setiap kota yang aku explore, jalannya itu memang memiliki karakteristik sendiri-sendiri cuy. Oke, kita ulas saja ya. Ketimbang nganggur bingung aku harus ngomong apa cuy. Yang pertama di kawasan Jogja. Kalau Jogja itu jelas kota wisata, dan untuk kondisi jalannya ya tidak jauh beda dengan kota-kota besar lainnya coy. Tapi dari sisi kampungnya,
Dari sisi kampungnya itu, wah aku suka dengan suasana kampungnya coy. Terutama kampung yang di pusat kota, karena kan kampungnya ini apa, berkelok-kelok, bergang-gang gitu loh, ada gang, banyak gangnya gitu loh. Nah itu aku juga ada kontennya, beberapa aku dokumentasikan, dan rata-rata yang aku dokumentasikan dalam kategori walking vlog itu di pinggiran sungai cuy, pinggiran sungai Code. Ya kebetulan aja cuy, kebetulan jalan suasana kampungnya juga enak, tapi aku belum sempat explore di kampung-kampung lainnya sih, ya masih di dekat-dekat kantor aja. Tapi untuk jalannya sih masih ini sih masih sama dengan jalan-jalan di kota besar. Kalau di Bantul yang aku suka itu jalannya rata-rata sama, rata. Jalan di Bantul itu rata karena kan memang sudah perbatasan dengan pesisir pantai kan. Dan di kampungnya itu wah, suasana kampungnya, suasana desanya itu masih kental banget, terasa banget. Ya khususnya di wilayah dekat-dekat Parangtritis lah. Itu kampungnya itu udah kayak ngangenin cuy. Jadi suasana kampung yang waktu aku kecil rasain itu kayak masih ada, masih kerasa di situ cuy. Di beberapa titik kayak halaman luas, terus halaman tanah halus kayak apa ya, mungkin pasir tapi ya pasirnya memadat kayak gitu loh. Terus di depannya ada sawo. Wah kangen juga suasana kayak gitu. Tapi kalau Bantul di sisi utara itu sudah ini sih, bahasanya itu, kulturnya itu sudah bercampur antara Jogja kota dan Bantul. Jadi ya nggak beda jauh. Jadi kalau di Bantul Utara itu kalau rasa Bantul itu udah kayak bukan Bantul, tapi kalau rasa Jogja itu kok berada di kawasan Bantul kayak gitu. Terus ada lagi di Kulon Progo. Kalau Kulon Progo sih aku masih ada 3 atau 4 konten gitu loh. Tapi enak, sama-sama enaknya. Kalau di sana itu rata-rata yang bikin enak itu ini suasana jalan kanan kirinya itu banyak pohon kelapanya sih. Tapi tetap enak. Walaupun aku belum explore secara keseluruhan, tapi aku lihat di Google Street ternyata ya lumayan lah, cocok buat plan di sana cuy. Terus Sleman. Kalau Sleman menurutku ada 2 kategori di Sleman itu untuk suasana jalan. Suasana atas di kawasan Merapi dan bawah itu di kawasan Minggir, Sayegan gitu. Dan sejauh ini aku lebih cenderung memilih kawasan Sayegan cuy, karena itu kondisinya rata dan yang paling utama itu area persawahan. Jadi asik sekali di situ. Enak, seger juga, dan vibe kampung, vibe desanya itu juga masih kerasa walaupun nggak sekental Bantul. Terus Gunung Kidul. Wah dari semua rute, dari semua kota di Jogja, Gunung Kidul menempati urutan pertama coy, dari tempat favoritku untuk suasana jalan dan rute perjalanannya. Karena khasnya tuh di Gunung Kidul, terutama di sisi pesisir, itu jalannya kayak gini, tapi bedanya agak lebih sempit, terus berkelok-kelok dan naik turun. Jadi sensasinya itu bikin melek coy. Jadi kayak apa ya, orang ngantuk itu jadi melek, karena bisa melek karena pemandangannya juga dapat.
bisa melek karena pemandangan atau bisa melek karena takut jatuh. Karena apa ya, ya kayak gini lah, susah kan kalau kayak gini ngantuk kayak gitu cuy. Pokoknya apa ya, susah lah dijelasin cuy di kawasan Gunung Kidul itu. Dan itu tempat favorit rute perjalanan sejauh ini cuy, di kawasan Jogja. Terus pindah ke Klaten. Kalau Klaten itu hampir sama dengan Sleman sisi barat, sisi Sayagan itu area persawahan. Hanya saja jangkauannya lebih luas. Area persawahannya itu jauh lebih luas dan datarannya itu rata kayak Bantul. Jadi cocok lah. Dan apa ya, ya karena memang area persawahan, sejauh ini aku masih pengen dapat kesempatan untuk lewat kawasan Klaten, khususnya di Lampung. Itu di waktu pergantian antara malam dan pagi, karena biasanya kan berkabut tuh. Nah, karena aku pernah cuy dapat sekali momen kayak gitu, tapi nggak bisa tak ulangin lagi. Terus melipir lagi ke Wonogiri. Oke, ke Wonogirinya nanti saja. Kita nikmatin dulu suasana jalan kali ini coy, dan check it out. Nah itu tadi cuy, jalur yang aku maksud. Tapi ternyata vibe-nya beda ya antara pagi sama siang kayak gini. Wah jenak. Oke, kita lanjutkan pembahasan rute perjalanan untuk kawasan Wonogiri. Kalau Wonogiri itu memang cukup variatif sih cuy. Ada jalan yang berkelok-kelok, banyak kelokannya. Ada jalan yang lebar, halus. Juga ada jalan yang naik pegunungan. Dari semua itu ya alhamdulillah sejauh ini aku sudah punya koleksinya cuy. Sudah punya koleksi perjalanannya. Ya lumayan ini sih, lumayan variatif kalau Wonogiri. Tapi aku belum sampai ke pelosoknya sih kalau Wonogiri. Dan Pacitan, kalau Pacitan sebenarnya ya 11-12 sama Wonogiri, hanya saja lebih variatif Wonogiri ketimbang Pacitan. Karena Pacitan sejauh ini aku juga masih ada. Kalau Pacitan sisi barat itu udah kayak Gunung Kidul kalau yang sisi barat. Dan kalau yang sisi timur itu seperti apa ya? Yang nggak ada yang nyamain sih. Jadi apa ya? Enak aja sih. Susah jelasin cuy. Yang jelas kalau di Pacitan itu banyak pegunungan. Kalau di jalan utama memang jalannya luas, lebar dan halus. Tapi suasananya agak apa ya? Suasananya itu agak panas. Maksudnya panas itu apa ya? Jadi kayak sejuk kayak gitu loh cuy. Gimana sih jelasin?
Ya seperti itulah, panasnya itu bukan bukan di tanda petik, itu bukan. Ya ya kurang sejuk aja sih, menurutku kurang sejuk. Itu yang eh, sisi timur. Juga ada sisi pegunungannya cuy. Kemarin juga aku sudah nyoba rute di situ, dan pemandangannya juga lumayan oke. Pemandangannya lumayan oke. Dan apalagi ya, Ponorogo, Magetan, aku masih belum belum bisa review, belum bisa riset untuk kondisi jalan itu. Pacitan ya mungkin di beberapa titik masih ada lah suasana jalan yang aku sukain, khususnya di Pacitan sisi barat, karena sudah kayak versinya Gunung Kidul. Kalau di pegunungan kemarin juga dapat oke, aku juga kesannya dapat lumayan lah, lumayan, karena itu juga nggak ada di tempat lain yang bisa ditemuin kayak gitu. Oke, ini kalau ke kiri, ini ke Magetan Kota. Sana itu ke Magetan Kota. Ke lurus itu bisa juga ke Ponorogo Kota. Nanti ada Lembeyan di Simpang 3, Lembeyan. Kalau lurus terus ke Ponorogo Kota. Kalau ke kiri itu bisa ke Mospati, bisa ke Madiun. Dan ruteku kali ini aku bakal belok ke kanan cuy, karena di Pasar Parangnya ya tinggal belokan ini sih, satu belokan ini lurus mungkin 500 meter sudah sampai. Nah, Pasar Parangnya, kalau ini pasar kewan cuy. Jadi ya seperti itu teman-teman, karena Pasar Parangnya juga sudah kelihatan, jadi bakal aku tutup saja. Dan terima kasih sudah mau menonton video Anbu Senja, dan sampai jumpa di video Anbu Senja lainnya. Nah, ini sudah sampai Pasar Parang, jadi see you next time and bye bye.